Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koryatun Adita dengan NPM 23100104446. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat di dalam motherboard. Yang pertama, pengertian motherboard. Motherboard atau yang sering juga dikenal dengan mainboard adalah sebuah perangkat keras dalam sistem komputer yang berbentuk print circuit board atau PCB yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen penyusun semua komputer. Motherboard juga dikatakan sebagai tulang punggung atau backbone dari sistem komputer karena semua komponen komputer pasti terhubung dengan motherboard, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi dari motherboard adalah mentransfer data ke semua komponen komputer, menyediakan tata letak terbaik untuk semua komponen yang ada di komputer, menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, dan video card melalui komponen-komponen yang ada di dalam motherboard. Selanjutnya, menyebarkan daya untuk bagian komputer sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. Menghubungkan berbagai komponen interface komputer langsung atau tidak langsung. Mengirimkan traffic data untuk semua bagian komputer sesuai kebutuhan per bagian, dan menjadi pusat komunikasi ke seluruh komponen secara langsung maupun tidak. Berbagai komponen yang terdapat di dalam motherboard yaitu soket prosesor, tempat di mana prosesor dipasang, dan jenis soket ini menentukan prosesor apa yang bisa dipasang. Yang kedua, slot memori digunakan untuk memasang memori utama komputer. Yang ketiga, NOR bridge merupakan sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Yang keempat, South bridge merupakan komponen pembantu NOT bridge yang menghubungkan NOT bridge dengan komponen atau peripheral lainnya. Yang kelima, slot PCI Express X16 merupakan slot khusus yang bisa dipasangi kartu VGA generasi terbaru. Yang keenam, slot PCI Express X1 adalah slot untuk memasang peripheral, kartu atau card lainnya selain kartu VGA. Yang ketujuh, slot AGP merupakan slot khusus untuk memasang kartu VGA generasi sebelumnya adanya slot PCI Express. Yang kedelapan adalah slot PCI, merupakan slot umum yang biasa digunakan untuk memasang kartu atau card dengan kecepatan di bawah slot AGP dan PCI Express. Yang kesembilan, BIOS atau biasa juga disebut dengan Basic Input Output System, merupakan program kecil yang dimasukkan ke dalam IC room atau flash yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi dari sebuah motherboard. Yang ke-10 adalah baterai CMOS, yaitu baterai khusus untuk memberikan daya pada BIOS. Port SATA merupakan antar muka untuk media penyimpanan generasi terbaru. Port ini digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Yang 12, port IDE merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. 13, port floppy disk digunakan untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan dengan disket atau floppy disk. Yang ke-14 adalah port power, yaitu port untuk memberikan daya kepada sistem komputer. Dan yang ke-15 adalah back panel, merupakan kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Selanjutnya, nomor 16, port PS2 untuk mouse dan keyboard. 18, port paralel untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit, biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Yang ke-19 adalah port serial yang digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data, namun sudah jarang digunakan. 20, port SPDIP digunakan untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home theater. Gambar ke-21 dinamakan port fireware
untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti video capture atau streaming video. Gambar ke-22 adalah port RJ45 yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Gambar ke-23 adalah port USB, digunakan untuk antarmuka dengan periferal atau peralatan port paralel dengan serial. Dan gambar 24 adalah port audio yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Selanjutnya adalah jumper. Jumper berfungsi sebagai penghubung atau konektor sirkuit elektrik. Contohnya, jumper clear CMOS yang terletak di dekat baterai CMOS berfungsi untuk mereset CMOS, sebuah IC program pada motherboard. Dan jumper VGA yang biasanya terdapat pada motherboard yang menyediakan VGA onboard dan slot VGA. Jenis-jenis motherboard dari yang paling kecil adalah Pico ITX, Nano ITX, Mini ITX, Micro ATX, dan Standard ATX. Selain isi dari motherboard, berikut ini adalah jenis-jenis casing untuk bagian luar CPU. Yang pertama, casing full tower. Yang kedua, casing main tower. Yang ketiga, casing mini tower ATX. Yang keempat, casing mini tower ETX. Casing large server, dan casing rack mount. Terakhir adalah power supply, yaitu perangkat keras yang berfungsi sebagai penyedia daya atau penghantar tegangan yang dibutuhkan oleh komponen peralatan komputer. Contohnya power supply AT sama ATX. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.